Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ndawir memanfaatkan orang-orang untuk dimintai uang dengan berbagai macam alasan. Dan kebanyakan kalau dari mereka, karena kata ndawir ini udah ada lama. Cuman hebohnya itu kan saat ada seorang teman Nabi selalu mencari uang dengan cara-cara yang bisa dibilang 1001 macam cara lah. Intinya gimana cara mendapatkan uang. Lalu muncul ndawir. Itu merugikan gitu loh. Sangat merugikan. Bahkan kemarin juga ada tuh seorang Gus Abbas berbicara, ada salah satu daerah itu setiap tahun didatangi oleh ratusan habib. Yang di daerah itu setiap tahun didatangi oleh ratusan orang-orang yang ngaku turunannya Kanjeng Nabi. Mereka ngapain? Minta sodakoh, minta uang. Intinya pulang mereka harus bawa uang. Dan para habib ini datang ini beruntun gitu loh. Pasti jika saat mendekati haul. Parah, emang parah itu. Semuanya itu menggunakan atas nama keturunannya Kanjeng Nabi. Apakah PBNU tidak melihat hal semacam ini? Ini baru satu desa loh yang ketahuan. Belum lagi misalkan aksi-aksi perorangan ke rumah orang-orang yang dikenal, ke rumahnya kiai pesantren, bahkan kiai masjid, kiai musola, itu juga ada. Hal-hal yang lebih personal itu lebih banyak daripada hal semacam ini seperti yang terjadi di desa ini gitu loh. Padahal sudah jelas keturunannya Kanjeng Nabi tidak boleh meminta sedekah, itu tidak boleh. Tetapi apa yang terjadi, segala macam cara dipakai. Entah itu misalkan nanti ujung-ujungnya ini tuh hadiah, tapi ujung-ujungnya meminta awalnya gitu loh. Tapi kedok yang paling sangat buruk itu memakai atas nama keturunannya Kanjeng Nabi. Apakah hal demikian itu bagi PBNU itu kecil? Ataukah hanya sebagian kecil saja? Ataukah tidak dianggap? Ini banyak terjadi. Ini baru satu desa yang ketahuan dan sekarang bebas gitu loh, merdeka gitu loh. Ya semua gara-gara melihat tesis nasab. Tanpa itu apakah PBNU bisa membebaskan satu desa ini? Apakah bisa? Apakah melihat? Terutama itu loh, apakah melihat? Apakah memperhatikan? Padahal PBNU itu gede. Ada bagian-bagian tersendiri, tetapi seakan-akan sekarang kan kecil gitu loh. Seakan-akan sentralistik, seakan-akan. Kalau kita dari luar melihatnya seperti itu. Lah kenyataannya nggak ada yang ngurusi hal semacam ini. Yang ngurusi semacam ini justru apa? Hasil dari adanya tesis nasab itu. Iya kan? Harusnya begitu dijamah oleh lembaga bantuan hukum dari GP Ansor lah, lembaga bantuan hukum yang terafiliasi dengan BNU lah, harusnya seperti itu. Ada tingkat-tingkat, ada tempat untuk melapor harusnya. Oh ya, bagi yang belum tahu ya, kalau nggak salah ketua LBH Lembaga Badan Hukum GP Ansor itu seorang Habib loh. Jangan yang tahu ternyata. Dan untuk pelaporan yang kasus di Karawang itu sebenarnya siapa yang mengurusin itu? Sampai sekarang gimana itu hasilnya? Bayangin saja mereka datang menggunakan baju jubah putih. Kalau bicara ente, antum, semacam itulah. Mendatangin orang-orang yang misalkan tahun kemarin didatangin, pas tahun ini ada acara didatangin lagi. Setiap keluar dari rumah harus bawa uang, harus bawa sedekah, pokoknya harus bawa sesuatu hal lah yang ada nilainya. Udah nggak benar gitu loh. Apakah di daerah kalian juga ada? Kalau di daerah saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang namanya Habib masuk di daerah saya saja ya, pengajian itu cuma 1 kali, itu pun sepi. Isinya cuman kalau sekarang tuh mungkin selawatan, dan selawatannya itu juga tidak dikenal banyak orang. Full bahasa Arab. Tahu nggak? Banyak yang pulang, tahu nggak? Itu pun sekali itu, lainnya nggak ada. Di daerah saya ini asli NU Tulen semua. Asli NU Tulen semua. Tapi nggak ada yang namanya ndawir semacam itu, nggak ada. Kemudian nggak berani lah hal semacam itu masuk ke desa kami, itu nggak ada. Orang udah pada cerdas apalagi sekarang ini gitu loh. Orang tidak mudah percaya meski wajahnya seperti turunan Arab, tapi yang dilihat kelakuannya. Di sini saja ya kiai, misal ada kiai, tapi perilakunya itu nggak baik gitu. Itu tetap gak dianggap. Walau tuh kiai, walaupun misalkan dia pandai dalil, tapi perilakunya ada yang nggak baik, ketendang, ketat.
Dan saya masih ingat betul Habib itu, Habib dari mana kalau nggak salah itu ya. Depannya juga ada Lutfinya gitu. Pokoknya ada Lutfinya, tapi bukan Pekalongan itu bukan gitu loh. Itu banyak ditinggal orang. Saya kalau ingat, waduh. Seperti biasa datang bawa rombongan banyak gitu kan. Banyak orang. Tapi cuman begitu gitu loh. Cuman begitu. Ya bagaimana gitu loh. Dia sholawatan dengan sholawatan yang orang tuh nggak kenal. Apa itu sholawatnya? Mau diajak bersama juga orang pada nggak tahu. Mana coba? Dan ini ada penjelasan dari Sayyid Saif Alwi. Ini desa yang dimaksud itu, yang sekarang alhamdulillah merdeka. Ini videonya, pendek saja ya. Awit sekian, kalau ada orang-orang yang seperti itu bertindak, melakukan tindakan yang keluar dari jalur syariat, jangan diikuti. Bahkan kalau mereka mau mengancam-ngancam kita, mengintimidasi kita, mau malakin kita, satu kata, usir. Sunnah Rasul, ajaran sang Rasul, bukan cuma ngaku-ngaku keluarga Rasul doang, ya. Buktikan, genetik itu kuat, kuat. Kalau ada orang ngaku-ngaku turunan Rasul tapi kelakuannya nggak sesuai dengan perilaku dengan ajaran sang Rasul, jangan-jangan wajar kalau masyarakat patut mencurigai, jangan-jangan cuma ngaku-ngaku dan bukan turunan Rasul, wajar masyarakat, dan itu tidak membatalkan keimanan umat, tidak. Kalau jenengan melihat ada orang yang ngaku turunan Rasul tapi kelakuannya seperti itu, buruk kelakuannya tidak sesuai dengan syariat, lalu jenengan merasa, kayaknya ini mah bukan turunan Rasul karena tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Jenengan merasa ada zon, persangkaan kuat, atau merasa ragu kepada orang tersebut bahwa orang tersebut ngaku turunan Rasul, ragu, saya kurang yakin, saya tidak percaya orang ini turunan Rasul. Tidak membatalkan iman. Yang membatalkan iman itu kalau menyatakan sama sekali tidak ada turunan Rasul di dunia ini, karena memang ada dasarnya. Kullu bani unta yantamuna ila asabatihim ma khala walada Fatimata wa ana abuhum fa ana abuhum wa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Ini hadis Rasul. Setiap anak dari kaum wanita nasabnya kepada ayahnya kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah bapak moyanglah, akulah garis nasabnya, akulah ahli warisnya, akulah garis warisnya. Inilah keterangannya di dalam hadis. Tapi nggak berarti tiba-tiba kalau ada orang zaman sekarang ngaku turunan Rasul kemudian kelakuannya tidak sesuai dengan syariat, lalu kita mau nggak percaya, takut kuala, takut batal iman. Enggak, ya, nggak batal keimanan kita kalau ada personal orang-orang tertentu ngaku turunan Rasul tapi kelakuannya bertentangan dengan syariat Rasul, lalu kita menyatakan saya nggak percaya kamu ini turunan Rasul. Lawang saya juga nggak tahu kamu anak siapa, ya, turunan siapa. Lawang keturunan kelakuan kamu juga tidak sesuai dengan ajaran Rasul, betul tidak? Lalu kita tidak percaya seperti itu bahwa dia turunan Rasul, tidak membatalkan iman, tidak membatalkan iman. Jadi wajar kalau masyarakat akhirnya bertanya-tanya, ya. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya, gitu kan? Nah, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, siapa yang di antara istri-istri Nabi taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal sholihan, dan beramal soleh, maka nu'tiha ajroha marrataini, pahalanya disiapkan double, 2 kali lipat pahalanya kalau beramal soleh. Tapi kalau toleh adabnya double. Nah, maka mereka oknum-oknum itu berkata, jangan kalian ikuti si Grandong, jangan kalian jelaskan si Alwi itu karena apa demikian bla bla bla. Padahal mereka keki, mereka takut terbongkar tipu muslihat mereka. Betul tidak? Kalau di Kedung Wungu ini mau ngadain acara haul, wah, ratusan tiap hari berdatangan, sampai orang miskin katanya. Ini betul tidak? Tadi saya mendapatkan informasi begitu, betul? Ini semuanya adalah korban, bukan saksi, korban. Ya, ini warga sini itu korban. Puluhan tahun diperbudak, diperas seperti itu, menjadi sapi perah, hamba sahaya. Mau seperti itu terus, mau? Sekarang waktunya bangkit untuk merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka. Merdeka!